Assalamualaikum. Aku saiki yo wis tekan puncak Slamet, ngerti ora? Iki lho awane iki. Kawah iku sebelah kono. Nggih. Saiki awan-awan akeh terus wapi rek tapi angin iki waduh pokoknya. Yuk, kapan-kapan kita muncak meneh. Yuk. Dadah. Hai guys, kali ini aku mau cerita pengalaman pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan Purbalingga. Oke, singkatnya tim kita itu ada 17 orang. Jeng, banyak banget. Iya, tapi seru banget asli. Nah, dari base camp kita naik ojek ke start pendakian dengan biaya Rp15.000 dan mulai mendaki sekitar pukul setengah 9 pagi. Bismillah, let's go! Ada 9 pos yang harus kita lewati sebelum menuju ke puncak. Aku cukup kaget sejak awal pendakian. Kenapa? Karena treknya aduhai banget guys. Salah satu trek yang paling menantang dari pendakian yang sudah pernah aku lakuin. Dari pos 1 ke pos 2 jauhnya minta ampun. Pos 2 ke pos 3 juga begitu. Selanjutnya ya mungkin makin pendek sih. Tapi ya Allah ya Rob, ini jalur kagak ada bonus-bonusnya sama sekali. Dari awal udah menantang banget. Ya banyak-banyakin istighfar aja deh pokoknya sepanjang jalan. Tapi untungnya hampir di setiap pos selalu ada yang jualan. Dan aku selalu makan semangka. Hehe. Akhirnya kita putuskan untuk ngecamp di pos 5 Samyang Rangkah setelah melakukan perjalanan kurang lebih selama 8 jam. Langsung kita dirikan tenda di tempat yang sudah kita pilih dan aku ngebantuin Anam untuk ngediriin tenda miliknya. Dan setelah selesai mendirikan tenda, hujan. Aku dan 2 orang teman aku beristirahat di dalam tenda, sementara pemilik tenda aslinya terusir ke tenda lain untuk beristirahat. Paginya kita persiapan untuk summit dan mulai berangkat sekitar jam 4 dini hari. Perjalanan menuju ke pos 7 sudah mulai kelihatan tuh orange romantisnya langit. Dan di pos 8 udah sunrise. Dan Masya Allah keren banget, asli indah banget ya Rob. Dan karena memang seindah ini, jadi perjalanan ya agak lama lah ya, kepotong iklan untuk mengabadikan momen gitu. Akhirnya kita sampai di pos terakhir itu sekitar pukul setengah 6 atau 6 gitu ya, dengan pemandangan yang Masya Allah luar biasa indahnya. Bahagia banget dong kita bisa sampai pos 9, pos terakhir. Tapi ternyata alamak, itu ternyata puncaknya masih jauh. Orang-orang itu kelihatan kayak semut doang dong. Ya Allah ya Rob, karyamu memang sungguh luar biasa. Tapi ya udahlah ya, kita jalan pelan-pelan aja, oke? Medannya di sini cukup sulit karena memang agak berpasir dan banyak batu-batuan gitu. Jadi harus hati-hati banget. Jujur, berkali-kali aku pengen nyerah. Tapi lihat yang lain masih nanjak, jadi mikir, nanggung udah sampai sini. Jadi sepanjang jalan banyak-banyakin aja baca bismillah dan istighfar. Perjalanan untuk sampai ke puncak membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Dan setelah sampai di puncak, Masya Allah, keren banget, asli, luar biasa. Ya meskipun dingin banget juga. Setidaknya dalam perjalanan ini ada 2 karya Tuhan yang benar-benar bikin aku takjub. Yang pertama, pemandangan yang luar biasa indahnya. Sungguh, kamera terbaik manapun tidak akan cukup untuk menggambarkan keindahan di puncak Slamet ini jika dibandingkan dengan kita melihatnya secara langsung. Dan yang kedua, aku. Loh, kok aku? Iya, aku. Aku seorang hamba yang dimampukannya mencapai puncak ini. Banyak banget pelajaran berharga selama pendakian ini. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, berkali-kali rasanya pengen nyerah. Tapi lihat yang lain masih lanjut, jadi berusaha juga untuk lanjut. Dan akhirnya sampai juga di puncak. Demikian juga dalam hidup, jangan hanya melihat mereka yang sudah berada di puncak, berfoto indah sambil tersenyum, menunjukkan prestasinya,
tapi lihatlah proses yang mereka lalui. Tidak mudah, banyak batu, kerikil, pasir yang memperberat langkah, bahkan terkadang sedikit terperosok ke bawah. Tapi mereka tidak berhenti dan tetap berusaha melangkah sampai ke puncak. Dan jangan sendiri, tapi bersama-sama, karena sendiri itu berat, jadi harus ada teman, setidaknya untuk menguatkan langkah kita, atau minimal untuk mengabadikan momen dan kita sebagai objeknya. Manusia memang punya batas, tapi manusia juga punya kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Terkadang ketika kita tidak mampu mencapai target, bukan karena kapasitas kita yang kurang, tapi karena pemikiran "aku tidak bisalah" yang membatasi langkahnya. Padahal bisa saja sebenarnya dia mampu. Dan yang paling penting adalah jangan pernah mengabaikan peran Tuhan dalam setiap proses yang kita lalui, karena segalanya bisa terjadi atas seizinnya. Kita bisa mencapai puncak, melihat pemandangan yang indah bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan memampukan kita dan mengizinkan kita menikmati karyanya dari dekat.